Marpol Annex 3, Regulation for the Prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Package Form, atau peraturan untuk pencegahan polusi oleh zat-zat berbahaya yang dibawa melalui laut dalam bentuk paket. Aneks 3 yang mulai berlaku pada 1 Juli 1992, namun sebelum tanggal ini diberlakukan, dengan persetujuan dari Komite Keamanan Laut atau Marine Safety Committee, disetujui bahwa Aneks 3 harus dilaksanakan melalui IMDG Code. IMDG Code sudah ada perubahan, meliputi atau menyangkut pencemaran laut yang disiapkan oleh MSC. Amandemen 25 sampai dengan 89. Dan amandemen ini dilaksanakan mulai 1 Januari 1991. Marpol Aneks 3 sendiri terdiri dari 8 regulasi. Yang pertama yaitu application, regulasi kedua packing, regulasi ketiga marking and labeling, regulasi keempat documentation, regulasi kelima stowage, regulasi keenam quantity limitation, regulasi ketujuh exception, dan yang terakhir regulasi ke-8 adalah Port State Control on Operational Requirements. Mohon izin Cap, jadi yang selanjutnya penjelasan tentang regulasi pertama atau application atau yang biasa disebut dengan penerapan. Yang pertama, secara tegas dinyatakan peraturan-peraturan dari aneks ini berlaku untuk semua kapal yang membawa zat berbahaya dalam bentuk kemasan. A. Untuk tujuan dari aneks ini, zat berbahaya adalah zat tersebut yang diidentifikasi sebagai pencemaran laut dalam International Maritime Dangerous Goods Code atau kode IMDG atau yang memenuhi kriteria dalam lampiran-lampiran ini. B. Maksud dari aneks ini, bentuk kemasan didefinisikan sebagai bentuk penahanan yang ditentukan untuk zat-zat berbahaya dalam kode IMDG. 2. Pengangkutan zat-zat berbahaya adalah dilarang kecuali sesuai dengan ketentuan dalam lampiran atau aneks ini. 3. Untuk melengkapi ketentuan aneks ini, pemerintah masing-masing pihak peserta konvensi akan mengeluarkan atau persyaratan secara rinci pada kemasan, tanda atau penandaan, label, dokumentasi, pemuatan, jumlah, pembatasan, dan pengecualian untuk mencegah atau meminimalkan polusi lingkungan laut oleh zat-zat berbahaya. Empat, untuk maksud tujuan aneks ini, kemasan kosong yang telah digunakan sebelumnya untuk pengangkutan zat-zat berbahaya sendiri harus diperlakukan sebagai zat berbahaya kecuali tindakan pencegahan yang memadai telah diambil untuk memastikan bahwa kemasan kosong tersebut tidak mengandung adanya residu yang berbahaya bagi lingkungan laut. 5. Persyaratan aneks ini tidak berlaku bagi barang-barang stor kapal dan peralatannya. Regulasi 2. Packing atau pengepakan. Kemasan harus memadai untuk meminimalkan bahaya terhadap lingkungan laut mengacu kepada isinya yang spesifik. Regulasi 3. Marking atau labeling. Yang pertama, pengepakan yang mengandung zat-zat berbahaya akan ditandai dengan nama teknis yang benar atau nama dagang yang tidak akan digunakan, dan lebih jauh lagi akan ditandai atau diberi label untuk menunjukkan bahwa zat-zat ini adalah polutan laut. Identifikasi tersebut akan dilengkapi bila mungkin dengan cara lain, misalnya dengan menggunakan yang relevan dengan nomor UN. 2. Metode penandaan nama teknis yang benar dari label pada kemasan atau pengepakan yang mengandung zat berbahaya harus sedemikian rupa sehingga informasi ini masih akan dapat diidentifikasi pada kemasan bertahan sedikitnya 3 bulan walaupun terendam air laut.
Dalam mempertimbangkan penandaan dan label yang sesuai, diperhitungkan pula ketahanan bahan yang digunakan dan permukaan kemasan. Ketiga, kemasan yang mengandung sejumlah kecil bahan berbahaya dapat dibebaskan dari keharusan pemberian tanda. Inilah kelas-kelas dari barang atau benda-benda berbahaya. Kelas 1 bahan-bahan peledak, kelas 2 gas yang dikompres, dicairkan atau dilarutkan di bawah tekanan, kelas 3 cairan-cairan yang mudah menyala, kelas 4.1 bahan padat yang mudah menyala, kelas 4.2 bahan-bahan yang dapat terbakar secara spontan, kelas 4.3 bahan-bahan yang kalau tersentuh air mengeluarkan gas yang mudah menyala, kelas 5.1 bahan-bahan yang mengoksida, kelas 5.2 perosida organik, kelas 6.1 bahan atau zat-zat beracun, kelas 6.2 bahan atau zat-zat yang menimbulkan infeksi, kelas 7 bahan atau zat radioaktif, kelas 8 bahan atau zat yang mengakibatkan korosi, kelas 9 bahan atau zat berbahaya lainnya yang menurut pengalaman terbukti atau dapat terbukti mempunyai sifat berbahaya sehingga ketentuan ini berlaku baginya. Regulasi 4, documentation. Yang pertama, semua dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan zat-zat berbahaya melalui laut, di mana zat-zat tersebut diberi nama teknis dari tiap-tiap zat tersebut akan digunakan atau nama dagang sendiri akan tidak digunakan, dan substansi yang lebih lanjut diidentifikasi oleh penambahan kata marine pollutant. Kedua, pengiriman dokumen yang disediakan oleh pengirim akan termasuk atau disertai dengan penandatanganan sertifikat atau pernyataan bahwa pengiriman yang ditawarkan untuk pengangkutan dengan baik, dikemas dan ditandai label atau plakat yang sesuai dan dalam kondisi yang layak, atau pengangkutan untuk meminimalkan bahaya terhadap lingkungan laut. Ketiga, setiap kapal yang membawa zat berbahaya harus memiliki daftar khusus. Perencanaan secara rinci penyimpanan yang menetapkan lokasi zat-zat berbahaya harus dibuatkan daftar secara khusus. Salinan dari dokumen tersebut harus juga disimpan di darat oleh pemilik kapal atau wakilnya sampai zat-zat berbahaya dibongkar. Salinan dari dokumen tersebut akan dibuat sebelum keberangkatan untuk petugas atau instansi yang ditetapkan oleh otoritas pelabuhan suatu negara. Empat, di setiap persinggahan di mana setiap saat pelaksanaan loading atau pembongkaran, bahkan sebagian dilakukan revisi daftar zat-zat berbahaya yang diambil di atas, menunjukkan lokasi barang atau menampilkan rencana rinci penyimpanan dokumen, dan daftar tersebut tersedia sebelum keberangkatan untuk petugas atau instansi yang ditetapkan oleh otoritas pelabuhan suatu negara. Kelima, ketika kapal membawa daftar khusus atau manifest atau detail rencana pemuatan, diperlukan untuk membawa barang-barang berbahaya sesuai dengan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Hidup di Laut 1974. Sebagaimana telah diubah, dokumen-dokumen yang diperlukan oleh peraturan ini dapat dikombinasikan dengan barang-barang berbahaya itu, di mana dokumen-dokumen digabung. Perbedaan yang jelas harus dibuat antara barang berbahaya dan zat-zat berbahaya yang di-cover oleh aneks atau lampiran ini. Regulasi 5 akan dibacakan oleh Basodafa. Mohon izin, Cap.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Regulation 5, storage zat-zat berbahaya harus disimpan dengan benar dan dijamin untuk meminimalkan bahaya terhadap lingkungan laut tanpa merusak keselamatan kapal dan orang-orang di kapal. Regulation 6, quantity limitation, yaitu zat-zat berbahaya tertentu untuk alasan ilmiah dan teknis perlu dilarang untuk pengangkutan atau satu kapal. Dalam membatasi jumlah pertimbangan akan diberikan kepada ukuran, konstruksi, dan peralatan kapal, sebaiknya kemasan dan sifat alam dari zat tersebut. Cukup sekian materi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Izin Cap, untuk kelompok kami mengadakan sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, nanti pertanyaannya ditulis saja di kolom chat. Oke? Siap, Cap. Cap. Ya. Lanjut saja, lanjut.